Seorang biksu mengikat seekor katak dengan tali dan menggantungkan batu padanya sebelum melemparkannya ke dalam air. Berat batu itu menyeret katak ke dasar. Katak itu hampir tidak bisa melompat. Kemudian ia menangkap seekor ikan kecil dan melakukan hal yang sama, mengikatkan batu padanya dan menyaksikan ikan itu menggeliat kesakitan. Biksu itu sangat terhibur, tetapi gurunya melihat semua yang dia lakukan dan tetap tidak menghentikannya. Malam itu, saat biksu itu tidur, sang guru diam-diam mendekatinya dengan membawa batu besar dan mengikatkannya erat ke punggung sang biksu dengan tali. Ketika biksu itu bangun keesokan paginya, dia memohon kepada gurunya untuk melepaskan batu itu. Tapi sang guru berkata bahwa dia harus pergi ke sungai terlebih dahulu, menemukan semua hewan yang dia ikat dan membebaskan mereka dari tali pengikatnya. Jika ada satu saja hewan yang mati, batu itu akan tetap terikat di punggungnya selamanya. Biksu itu panik dan berlari ke tepi sungai. Untungnya kataknya masih hidup. Ia segera melepaskan tali yang mengikatnya, tetapi ikan yang dia ikat sudah mati. Biksu itu jatuh terduduk dan mulai menangis. Gurunya percaya bahwa dia telah belajar dari kesalahannya. Jadi ia melepaskan batu dari punggungnya. Namun ketika biksu itu tumbuh dewasa, seorang gadis muda tiba-tiba datang ke kuil dan dia melakukan kesalahan yang lebih serius. Saat gadis itu tidur, dia diam-diam menyelipkan tangannya ke bawah selimut gadis itu. Gadis itu terbangun dan menamparnya. Biksu itu berlutut di depan patung Buddha, menyesali perbuatannya tanpa henti. Gadis itu hampir saja menghiburnya ketika sang guru tiba-tiba membuka pintu. Biksu itu dengan panik berdoa agar tidak ketahuan, tetapi malam itu dia kembali masuk ke selimut gadis itu saat gurunya tertidur. Kali ini dia benar-benar melewati batas. Untuk menghindari ketahuan sang guru, mereka diam-diam melarikan diri dengan perahu ke tengah danau. Tapi keesokan paginya, sang guru mengetahui semuanya. Ia diam-diam telah mencabut sumbat kayu dari dasar perahu. Saat air semakin banyak masuk ke dalam perahu, kedua orang yang sedang tidur itu tiba-tiba terbangun. Biksu itu sadar gurunya telah mengetahuinya dan langsung berlutut, memohon ampun. Sang guru memperingatkannya untuk melupakan hubungan itu. Lalu ia membawa gadis itu kembali ke daratan dengan perahu. Malam itu, biksu itu tidak bisa tidur. Sebenarnya, dia menunggu hingga gurunya tertidur, lalu diam-diam meninggalkan kuil dengan membawa patung Buddha di punggungnya. Namun sang guru tahu muridnya telah pergi secara diam-diam, tapi tidak berusaha menghentikannya. Ia tahu, jika murid itu memang ingin pergi, tak ada yang bisa menahannya. Bertahun-tahun kemudian, dia melihat foto muridnya di surat kabar. Mantan muridnya itu kini menjadi buronan polisi di seluruh kota karena membunuh istrinya. Sang guru menghela napas panjang.